Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Ini gambaran dari saya untuk bagaimana cara mengajar secara daring di dalam grup di masing-masing kelas. Nanti kalau untuk Bapak Ibu sekalian silakan menyesuaikan kembali bagaimana bagaimana daringnya dan gitu. Ini sebagai gambaran saja. Nah, yang pertama, saya tentunya sudah dimasukkan ke dalam grupnya anak-anak gitu. Nah, dari situ barulah saya bisa mulai belajar. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tidak dimasukkan ke grup anak-anak, silakan nanti Bapak Ibu hubungi wali kelasnya, karena wali kelasnya itu pasti masuk ke dalam grup anak-anak untuk mengingatkan peserta didiknya atau anak-anaknya itu. Nah, ketika sudah masuk, Bapak Ibu sesuai dengan jamnya, silakan untuk memulainya. Kalau saya biasa mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Setelah salam, anak-anak pasti jawab. Kemudian setelah itu saya berikan mukadimah seperti biasa, kan? Saya suruh doa, kemudian untuk memastikan sudah siap belajar, kemudian saya suruh absen. Nah, absennya Bapak Ibu, silakan anak-anak itu suruh menyebutkan namanya masing-masing saja, seperti ini. Tinggal nanti kita masukkan ke dalam absen kita. Nah, ini dan seterusnya. Nah, kalau misalkan anak-anak itu masih belum ada yang absen, silakan diingatkan lagi. Terus, nah nanti kalau saya masukkan ke dalam absensi saya ini. Ini cuma satu, si atas nama Risma yang pada pagi hari ini tidak masuk nih di kelas 12 TKJ 1. Kalau yang ini Ririn sudah keluar. Nah, terus setelah sudah selesai sesi pengabsenan seperti biasa kalau kita belajar secara tatap muka, nah, saya mulai untuk membuka kegiatan pembelajaran. Nah, mulai dari penjelasan kira-kira di dalam pembelajaran saya itu mau ngapain aja sih gitu. Kalau saya bilang ini pertama kalinya kita daring secara real time gitu, daring tapi real time. Jadi kita benar-benar berusaha membuat grupnya itu hidup gitu ya. Untuk absensi yang tadi itu saya imbangi dengan nih, selama pembelajaran saya VC satu persatu. Gunanya VC itu nanti saya memastikan anak itu beneran lagi di rumah, lagi beneran megang buku atau enggak gitu. Jadi saya pastikan untuk VC di sela-sela saya mengajar. Kemudian saya jelaskan mata pelajaran yang akan saya ajarkan di sini, di mana saya mengajarkan 2 gitu. Nah, ini saya sudah mulai pembelajarannya, memastikan untuk anak-anak itu siap dan tidak tegang. Jadi anak itu balas siap semua. Nah, di sini saya karena narasinya panjang, saya pakai perintah suara yang intinya menjabarkan bahwa pelajaran ini adalah pelajaran PKK gitu. Dan di PKK itu awal yang simpel-simpel aja gitu. Saya cuma bertanya tentang apa sih sebenarnya itu PKK gitu. Nanti anak itu menjawabnya silakan menggunakan HP-nya masing-masing pakai rekam suara. Jadi ini anak-anak tuh menjelaskan menurut pendapat dia tentang PKK. Nah, ini semuanya sudah menjelaskan. Kemudian setelah itu, baru setelah anak-anak menjelaskan, saya menjelaskan lagi tentang PKK, menjabarkan, membenahi atau memberikan penjabaran yang lain gitu. Karena penjabaran anak-anak kurang lebih benar karena hampir-hampir sama. Jadi saya jabarkan di rekamannya ini tentang apa sih itu PKK, kemudian yang mau dipelajarin apa, nanti hasilnya seperti apa gitu. Nah, dari situ di pelajaran ini karena baru pertama, biasanya saya memberikan KD terlebih dahulu. Jadi saya kasih voice recorder juga, rekaman tentang ini saya akan bagikan KD kepada kalian gitu untuk anak-anak. Jadi setelah itu saya berikan KD-nya. Anak-anak itu mencatat KD-nya yang akan dipelajari selama 1 semester ini. Insya Allah ini semua tersampaikan. Karena menulis, jadi saya berikan waktunya, deadline-nya. Kemudian, nah ini di sela-sela ada anak yang baru gabung, ini nggak apa-apa.
di disambi untuk di absen juga. Kemudian lanjut. Nah ini saya mulai masuk ke KD yang pertama, menjelaskan KD yang pertama. Di KD pertama ini saya menjelaskan apa sih itu produksi massal gitu kan. Kemudian di produksi massal itu saya juga sedikit-sedikit menyinggung dan memberikan contoh. Ini salah satu contohnya adalah seperti ini. Saya berikan gambar, kemudian saya jelaskan gambar itu. Kemudian saya berikan gambar lagi, gambar seperti ini. Kemudian saya jelaskan melalui voice suara ini. Kemudian saya berikan tugas kepada siswa melalui voice mail juga, pesan suara juga. Ini siswa saya suruh untuk memikirkan, ini menurut kalian tuh yang mendasari bisa melaksanakan atau perusahaan itu bisa membuat barang massal itu seperti apa sih gitu, yang membuat dasar gitu. Kurang lebihnya seperti itulah, saya agak lupa kata-katanya. Nah, anak itu menulis di dalam bukunya gitu. Jadi kalau tadi itu pakai voicemail anak berbicara, sekarang anak itu menulis di bukunya sambil saya cek melalui video call. Ini saya video call satu-satu. Nah ini ada anak yang sudah mulai mengirimkan gambar-gambarnya gitu. Setelah dari mereka mengirimkan gambar-gambarnya ini, saya memastikan siswa yang tidak hadir. Kemudian saya memberikan tugas lagi. Nah ini ditulis juga menurut siswa. Karena kalau tadi yang mendasari, nah sekarang untung ruginya dari produksi massal dan produksi yang tidak massal gitu. Setelah itu mereka mengerjakan dan juga dikirimkan. Nah ini sampai dengan selesai seperti itu. Terus jadi untuk bagaimana cara siswa itu mengumpulkan tugas itu diserahkan aja ke masing-masing guru, enaknya bagaimana. Kalau saya seperti ini udah enak banget gitu. Dan ketika pelajaran sudah selesai, ya sudah, ini ya sudah selesai juga mereka gitu, karena mereka saya visi satu-satu dan memang benar-benar sedang belajar, jadi mereka bisa kooperatif lah itu dalam menyusun tugasnya. Juga tugasnya nggak terlalu berat kok, cuma berdasarkan pemikiran aja. Jadi mereka tuh bisa benar-benar berdasarkan pemikiran mereka membuat sebuah definisi gitu. Karena anak-anak itu kan ya sudah punya gagasan tersendiri. Jadi saya tinggal memfasilitasi anak-anak itu untuk berpikir dan menuangkannya ke dalam buku. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa menyesuaikan, setidaknya ini adalah contoh sedikit bagaimana cara belajar daring gitu ya. Tidak perlu banyak materinya, tidak perlu gitu, karena ini kita terbatas. Yang penting anak itu bisa mengikuti, nyaman mengikuti pembelajaran, kemudian ada yang nyantai lah sedikit. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.